Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 13, ajakan penegakan. Shin Pasyang, Sutra Teratai, episode 1383. Mengingat akan perintah Buddha, dapat mengorbankan diri dan menahankan kesulitan. Para bodhisattva ini menaruh hormat pada Buddha. Dalam menyebarkan sutra dapat mengorbankan diri dan menahankan kesulitan. Dari segala tindakan, amarah adalah paling berbahaya dan paling sulit ditahankan. Bagi para praktisi kesabaran, masih ada satu hal yang paling sulit ditahankan. Pandangan merendahkan dari orang tak bermoral adalah menakutkan dan harus ditahankan. Para bodhisattva ini menaruh hormat pada Buddha. Dalam menyebarkan sutra, dapat mengorbankan diri dan menahankan kesulitan. Benar, para bodhisattva ini dapat memahami isi hati Sang Buddha. Hati Buddha tidak lain adalah demi semua makhluk. Berharap semua makhluk hidup dapat menghayati kesungguhan hati Sang Buddha dalam satu tujuan utamanya. Satu tujuan utama adalah datang ke dunia untuk membimbing semua makhluk. Dengan harapan semua makhluk hidup dapat menerima ajarannya, sehingga Sang Buddha harus menggunakan berbagai macam metode, sesuai dengan kapasitas semua makhluk, memberi pengajaran sesuai kapasitas. Oleh karena itu, beliau menggunakan ajaran 3 kendaraan, memberi bimbingan secara sabar dan sistematis, tidak meninggalkan, membuka dan menunjukkan ajaran 3 kendaraan Sang Buddha adalah untuk membuka pintu batin semua makhluk dan menunjukkan sebuah arah kepada setiap orang. Karena pintu batin makhluk hidup telah tertutup, para makhluk diselimuti oleh kegelapan batin, sehingga Sang Buddha berharap dapat membuka pintu batin semua makhluk, agar semua orang bisa melihat sebuah jalan kebenaran yang ada di hadapan mereka, mengikis kegelapan batin yang ada di dalam batin semua makhluk, serta mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Ini adalah tujuan Sang Buddha, membuka dan menunjukkan. Dengan harapan makhluk hidup dapat melihat sebuah jalan yang rata dan lebar. Tetapi, apakah para makhluk dapat melihatnya? Mereka dapat melihatnya. Namun, apakah mereka bersedia untuk memahaminya? Tempat yang akan dituju oleh jalan ini. Ini harus tergantung pada para makhluk. Ketika melihat jalan ini, apakah bersedia untuk menghayati dan memahami? Setelah menghayati arah dari jalan ini, yang langsung mengarah kepada tingkatan kondisi seperti apa? Bila memahami dan bersedia, haruslah menjalankannya dengan praktik nyata. Jalan ini harus mulai melangkah untuk menjalani. Bila kita tidak mulai melangkah, hanya berkata bahwa pintunya telah terbuka. Jalannya sudah terlihat, namun tidak mulai melangkah. Masih saja berjalan di tempat di sana, tak akan bisa maju. Sehingga Sang Buddha datang ke dunia ini adalah demi untuk membukakan dan menunjukkan kepada semua makhluk. Namun apakah para makhluk mau untuk memahami dan memasukinya? Waktu di dunia ada batasnya, sesuai dengan hukum alam. Sang Buddha datang ke dunia bisa berdiam berapa lama di sini? Buddha Sakyamuni berdiam di dunia ini selama 80 tahun. Sejak awal ajaran Sang Buddha dibabarkan, dari awal hingga Sang Buddha memasuki parinirwana. Ajaran 4 kebenaran mulia hingga Sutra Teratai dan Sutra Parinirwana. Keseluruhan ada 49 tahun. Dalam kehidupan yang begitu singkat, waktu untuk membabarkan Dharma juga singkat. Bagaimana agar Dharma ini dapat berlangsung selamanya, sehingga bisa terus diwariskan dari generasi ke generasi? Ini hal yang membuat Sang Buddha sangat khawatir. Beliau sudah lanjut usia, sungguh berharap menemukan orang berbakat. Dimulai sejak dari bab guru Dharma, selalu berharap kita semuanya dapat memahami dan bersedia untuk membangkitkan tekad masuk ajaran kendaraan besar dan membangkitkan semangat untuk memikul tanggung jawab misi Tathagata. Sehingga sungguh berharap
para muridnya dapat membangkitkan tekad. Sang Buddha memberikan peramalan satu persatu, agar kita tahu bahwa kita sudah melihat jalan ini. Tenangkan hati, maju terus dengan langkah yang kokoh. Tidak salah lagi, kita semua sudah bertekad dan paham. Batin difokuskan pada membangkitkan tekad kendaraan besar. Namun, masih ada sedikit ketakutan. Karena para makhluk di dunia saha sangat keras kepala. Walaupun membangkitkan tekad, namun ingin pergi ke dunia lain. Walaupun Sang Buddha penuh harapan, namun hasilnya kekecewaan. Sekelompok bodhisatwa ini telah memahami maksud hati Sang Buddha, bisa menghayati harapan Buddha, sehingga segera menghibur Buddha. Para bodhisatwa ini sepertinya berulang kali menyebutkan, para bodhisatwa ini adalah garis silsilah Dharma dari jiwa kebijaksanaan Buddha. Jika bukan para bodhisatwa ini mulai bergerak, setelah Buddha memberikan peramalan, semuanya berikrar untuk pergi ke dunia lain. Saat Sang Buddha mulai terdiam, masih ada apa lagi yang harus dikatakan? Beruntungnya, ada kelompok bodhisatwa yang memahami isi hati Buddha. Mereka bangkit dari tempat duduknya dan menghibur Buddha. Buddha, tidak perlu khawatir. Kami bersedia. Tempat yang dikhawatirkan Sang Buddha, kami semua bersedia. Bahwa dimanapun tempat yang Buddha pedulikan, kami bersedia untuk pergi ke sana. Tidak peduli seberapa panjang waktu yang akan datang, kami tetap bersedia untuk mempraktikkan Dharma secara nyata, melintasi waktu hingga masa kemunduran Dharma nantinya, di mana hati manusia bertambah jahat dan menjadi sangat keras kepala secara mendalam. Kami juga bersedia pergi sehingga membuat semua makhluk mempunyai kesempatan mendapatkan ajaran Buddha, bisa menuju jalan kebenaran. Kami bersedia untuk bersabar, meski dalam waktu yang lama bolak-balik ke dunia, yakni dunia saha. Kami juga bersedia tempat yang Sang Buddha pedulikan, melintasi ruang manapun, kami akan berada di sana. Kami akan pergi menjaganya. Kami akan terjun ke tengah masyarakat, berada di tengah dunia ini. Jadi Sang Buddha tidak perlu khawatir. Kami berharap Sang Buddha memotivasi kami, karena Sang Buddha akan memasuki parinirwana. Sang Buddha mesti kembali ke dunia, sehingga dimanapun berada, kami bisa mendapatkan kekuatan dari Sang Buddha untuk mendukung kami. Ini merupakan suatu perjanjian, sebuah janji yang tersirat. Benar, bahwa pemberian peramalan dari Sang Buddha adalah janji untuk masa depan. Di antara Sang Buddha dan Bodhisattva ada jalinan jodoh. Jodoh di antara mereka merupakan sebuah janji. Dengan jodoh yang baik, maka mereka akan datang kembali ke dunia. Kita harus bersungguh hati dalam menghayati ini. Jalinan jodoh kita, kode rahasia hidup kita, adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan jelas. Jadi para bodhisattva ini membangkitkan tekad, menaruh hormat kepada Buddha, dalam menyebarkan sutra, dapat mengorbankan diri dan menahankan kesulitan. Mereka bersedia bahkan jika harus mengorbankan diri mereka. Mereka juga rela mengorbankan diri mereka demi ajaran, yang berarti mereka bersedia untuk sepenuhnya mengorbankan diri mereka dengan tubuh mereka. Sebenarnya, pada masa Sang Buddha adalah demikian. Tetapi pada masa ini juga terdapat orang-orang yang demikian. Mereka sakit, namun tidak takut. Mereka masih cepat memanfaatkan waktunya dan mengubah hidup mereka menjadi jiwa kebijaksanaan. Dengan upaya bersemangat, mereka berkorban demi ajaran, mengorbankan tubuh mereka dan menanggung kesulitan demi jalan kebenaran. Bagaimana agar jalan ini bisa dibentangkan untuk mengajar dan membimbing semua makhluk? Mereka bersedia dalam menyebarkan sutra dapat mengorbankan diri dan menahankan kesulitan.
Dari segala tindakan, amarah adalah paling berbahaya. Kita harus bersabar. Sesungguhnya para makhluk di dunia masa depan sangat keras kepala. Kebencian ini selain dibangkitkan oleh nafsu keinginan, mereka juga turut membangkitkan kebencian dalam hati. Kebencian ini ada yang berasal dari dalam hati, ada juga yang ditampilkan dalam wujud keras kepala. Kebencian ini sungguh sangat serius. Meskipun sangat sulit, kami juga bersedia bersabar. Bagi para praktisi kesabaran, kami bersedia bersabar. Tetapi dalam proses bersabar, masih ada satu hal yang paling sulit ditahankan. Masih ada satu hal, meskipun bisa ditahankan, namun sangat sulit ditahankan. Dengan bersabar, maka akan berlalu. Tahan. Diperlukan kegigihan, perlu bersabar untuk waktu yang lama. Tidak hanya dapat dilalui dengan bersabar, masih diperlukan waktu lama. Hal apa yang perlu ditahankan? Yaitu dalam menghadapi orang tak bermoral, sulit ditundukkan dan sangat licik. Terkadang dalam menghadapi kita, mereka menuruti segala hal yang kita minta. Namun dalam hati mereka, mengejek dan memfitnah di belakang kita. Banyak yang demikian. Ada pula yang memarahi di hadapan kita. Mereka sungguh angkuh dan sombong. Orang yang sombong seperti ini sebenarnya juga adalah orang tak bermoral. Mereka tidak dapat membedakan prinsip kebenaran dengan jelas. Hanya ingin menunjukkan bahwa seberapa paham dirinya dan seberapa tahu dirinya. Tidak bersedia menerima prinsip kebenaran dari orang lain. Dan senantiasa memfitnah kesalahan orang lain, mengkritik kesalahan orang lain. Jika demikian, ini adalah hal yang paling menakutkan. Inilah yang paling sulit untuk ditahankan. Namun tetap harus bersabar menahannya. Kemarahan ini akan berlalu kalau kita bisa menahannya. Tetapi kita masih harus sabar lagi. Kita masih harus terjun ke tengah orang banyak. Kita harus bisa bertahan dengan sabar dan dengan kesabaran menghadapi tantangan. Untuk bersabar lebih mudah, tapi harus memiliki kekuatan kesabaran. Demikianlah dengan kekuatan untuk bertahan dengan sabar ini benar-benar tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus menahan dengan sabar, bukan hanya dengan sabar saja. Tahan adalah sesuatu yang sangat cepat berlalu. Tetapi sabar berlangsung lama. Meskipun penyakit bisa sangat menyakitkan dan mungkin sangat parah, setelah dalam jangka waktu yang singkat, mereka dapat diobati dengan obat. Rasa sakit akan cepat berlalu jika kita bisa menahannya untuk waktu yang singkat. Tetapi ketika penyakit menjadi kronis, penderitaan jangka panjang harus juga menahannya. Apakah kita menahan rasa sakit ini sambil terbaring di tempat tidur? Kita harus berani menghadapi dunia ini dan menerima dharma. Bahkan kita bersedia untuk bersumbangsi. Terkadang melihat banyak bodhisatwa di depo daur ulang, meskipun mereka sakit, tetapi tetap datang melakukan daur ulang. Demi pelestarian lingkungan, demi untuk melindungi bumi. Kita dapat melihat banyak bodhisatwa, baik yang lansia maupun yang muda. Ada yang berpenyakit, tetapi masih demikian berani setiap hari melakukan daur ulang di tempat itu. Juga ada orang yang demikian. Di tengah bodhisatwa seci, juga ada banyak orang yang berpenyakit, tetapi masih bersumbangsi. Ini juga tidak sedikit, sehingga kita harus menghayati. Orang yang bersedia bersungguh hati untuk mengorbankan tubuh mereka, untuk mengajar, bersungguh hati untuk menahan dengan sabar, ini benar-benar tidak mudah. Namun mereka bisa melakukannya. Pada era kemunduran Dharma dalam dunia jahat penuh kekeruhan, batin manusia penuh amarah, keruh dan arogan. Batin penuh keinginan yang berkuasa dan sulit dikendalikan. Batin penuh kebodohan membuat tamak akan persembahan dan ketenaran. Pandangan sesat muncul dan perhatian benar lenyap. Hati penuh pamrih
membuat perasaan mendapatkan dan kehilangan menjadi kuat. Jadi mereka tidak memperbolehkan dharma benar untuk memasuki dunia ini. Berpikir dengan segala cara untuk menghina. Para penegak sutra harus mengenakan baju baja dari kesabaran untuk terjun ke dalam kerumunan orang banyak dan menyebarkan dharma benar. Di dalam dunia jahat yang penuh kekeruhan ini, para bodhisattva ini berikrar, bersedia pada era kemunduran dharma dalam dunia jahat penuh kekeruhan. Pada masa itu, batin manusia penuh amarah, keruh dan arogan, terutama kearoganan yang sangat tinggi. Tidak hanya sekarang, kedepannya juga akan semakin mengkhawatirkan. Terlebih lagi, batin penuh keinginan yang berkuasa. Sungguh sangat susah untuk dikendalikan. Ini adalah para makhluk masa depan. Apakah sekarang ini tidak ada? Sama juga, sangat banyak. Masih ada lagi yang batin penuh kebodohan, keserakahan, kebencian dan kebodohan, yaitu batin penuh kebodohan sedang membuat tamak akan persembahan dan ketenaran. Muncul seiring adanya pikiran yang buruk, maka pandangan yang benar akan sirna. Pikiran buruk secara otomatis akan menghilangkan pandangan benar. Jadi hati penuh pamrih membuat perasaan mendapatkan dan kehilangan menjadi kuat. Setiap orang hanya memiliki cinta kasih yang kecil dan terbatas. Tamak dan memikirkan keuntungan bagi diri sendiri, hati penuh pamrih membuat perasaan mendapatkan dan kehilangan menjadi kuat yang seperti ini. Hati tamak seperti ini sangatlah kuat, malah tidak memperbolehkan dharma benar untuk memasuki dunia. Dikarenakan hati yang penuh dengan keinginan dan ketamakan akan menolak dharma benar yang masuk. Dharma benar masuk ke kerumunan orang banyak tidaklah mudah. Tidak memperbolehkan dharma benar untuk memasuki dunia ini. Berpikir dengan segala cara untuk menghina. Orang seperti ini selalu berusaha sekuat tenaga dengan segala cara untuk memfitnah. Untuk memfitnah dharma benar ini. Orang yang menyebarkan dharma benar ini. Ini adalah orang yang picik. Ini adalah manusia pada era kemunduran dharma dalam dunia jahat. Tapi para bodhisattva ini demi menegakkan sutra, jadi mereka harus mengenakan baju besi dari kesabaran untuk terjun ke dalam kerumunan orang banyak dan menyebarkan dharma benar. Untuk menyebarkan dharma, ibarat memasuki medan perang, harus mengayomi tekad pembinaan diri sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang-orang ini, sehingga kehilangan tekad pembinaan diri. Harus melindungi jiwa kebijaksanaan. Dharma tidak boleh dibiarkan bocor. Dalam jiwa kebijaksanaan kita, kedisiplinan, kemoralan atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau prasna. Mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Tidak boleh bocor. Oleh karena itu, dia harus mengenakan baju besi dari kesabaran. Dunia jahat di masa mendatang, para makhluk dipenuhi dengan begitu banyak keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan, menggunakan segala cara untuk menghambat dharma benar. Orang yang ingin menyebarkan dharma benar begitu susah payah. Kita dapat membayangkan era masa depan berdasarkan cara hidup kita saat ini. Kondisi batin demikian untuk terus berlanjut, benar-benar masa mendatang sungguh mengkhawatirkan. Tidak heran Sang Buddha sangat khawatir. Tidak heran para bodhisattva menggambarkan dunia dan para biksu jahat pada era kemunduran dharma dalam dunia jahat penuh kekeruhan di masa mendatang. Dia membicarakan dengan sangat jelas. Ini semua adalah bodhisattva yang menggambarkan masa depan. Bahkan di masa mendatang, level tersebut tercapai. Mau terjun ke kerumunan orang banyak sangat sulit.
karena masih memiliki wujud perawakan seperti ini. Mirip seperti seorang praktisi, ternyata adalah seseorang yang serakah akan keuntungan. Praktisi seperti ini kembali memfitnah praktisi yang sejati, seseorang yang menyebarkan prinsip kebenaran. Maka di masa depan ada prinsip kebenaran di alam manusia. Inilah peristiwa yang akan terjadi. Ulat dalam tubuh singa yang menggerogoti daging singa itu. Artinya para praktisi ajaran Buddha sendiri yang nantinya akan merusak sangga. Bentuk fenomena seperti ini akan terus-menerus menguat. Sangat membuat kami khawatir. Naskah sutra yang sebelumnya mengatakan demikian. Pada dunia jahat dalam Kalpakru, ada banyak yang perlu ditakuti. Setan jahat akan merasuki tubuh orang-orang dalam upaya untuk menghujat dan menghina kami. Tetapi dikarenakan kami sekalian menghormati dan meyakini Buddha, kami akan mengenakan baju besi dari kesabaran. Demi membabarkan sutra ini, kami akan menahankan semua kesulitan ini. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Orang-orang tersebut benar-benar mirip seperti iblis, seperti kerasukan roh hantu jahat, pelecehan yang tidak masuk akal, terus-menerus memfitnah, sampai kehilangan akal sehat. Inilah dunia di masa mendatang. Fenomena di masa akan datang akan berubah menjadi seperti ini. Demi membabarkan prinsip kebenaran, jadi haruslah bersabar. Kesulitan bersabar dalam skala besar. Jadi dikatakan, kami tidak menyayangi jiwa kehidupan sendiri, hanya menghargai jalan tiada tara. Kami sekalian pada masa-masa mendatang akan melindungi dan menegakkan apa yang telah dipercayakan oleh Buddha pada kami. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Ini berarti mengorbankan hidup mereka demi ajaran. Mereka tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai kehidupan mereka sendiri. Karena mewariskan Dharma adalah yang paling penting. Karena ketika Dharma disebarkan, Dharma yang benar dapat diserap oleh semua orang, dan jiwa kebijaksanaan setiap orang akan tumbuh. Jadi mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka hanya peduli pada jiwa kebijaksanaan semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kami hanya menghargai jalan tiada tara. Mereka membuka jalan ini sehingga semua orang bisa melewatinya. Kami sekalian pada masa-masa mendatang akan melindungi dan menegakkan apa yang telah dipercayakan oleh Buddha pada kami. Kita semua untuk waktu yang lama di masa depan, bahkan di era kemunduran Dharma, akan tetap sama. Dalam masa-masa sulit seperti ini, kita akan tetap mampu bertahan. Karena kita semua datang untuk melindungi apa yang dipercayakan Buddha kepada kita. Semua dharma yang ditinggalkannya, maka para bodhisattva ini sangat perhatian. Inilah niat yang dibangkitkan oleh sekelompok bodhisattva. Naskah sutra berikut kemudian berkata, Bhagawan tentu sudah tahu, pada dunia penuh kekeruhan, para bisu jahat tidak tahu kalau metode terampil dari Buddha adalah dibabarkan sesuai kondisi dan kapasitas. Mereka akan berkata kasar dan bermuka cemberut pada kami. Berulang kali mereka akan mengusir kami agar menjauh dari stupa dan wihara. Terhadap segala kejahatan demikian, karena kami mengingat perintah Buddha, semuanya akan kami tahankan. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Sang Bhagawan, para bodhisattva ini berkata lagi, Sang Bhagawan, Anda seharusnya dapat mengerti kami. Tentu sudah tahu. Sang Bhagawan, Anda seharusnya sudah mengerti maksud hati kami dengan jelas. Maka di masa mendatang, dunia yang akan datang, beserta para biksu jahat ini, kami bersedia menegakkan Dharma.
Tidak peduli bagaimana bentuk dunia ini nantinya, kami bersedia melakukannya. Karena orang-orang di dunia tetap menunggu. Sekelompok orang-orang dengan niat masuk ke dalam kumpulan orang banyak. Kami memiliki tekad seperti ini. Bagawan tentu sudah tahu, pada dunia penuh kekeruhan, begitulah maksud hati kami. Buddha tentu sudah tahu, tidak perlu lagi menunggu kami mengucapkannya. Para bisu jahat ini tidak tahu kalau metode terampil dari Buddha adalah dibabarkan sesuai kondisi dan kapasitas. Pada dunia jahat penuh kekeruhan, terdapat para biku yang tidak baik, di mana tidak tahu kalau Buddha dengan penuh kewelas asihan menggunakan metode terampil untuk membabarkan ajaran dari 3 kendaraan sesuai kondisi dan kapasitas. Dalam hati mereka muncul keraguan. Mereka tetap melekat pada ajaran sementara dan menjelek-jelekan ajaran sejati. Semua orang masih belum memahami, terutama para biksu jahat di masa mendatang. Orang-orang tidak tahu kalau metode terampil dari Buddha. Para biksu di dunia jahat penuh kekeruhan ini sebenarnya tidak mengetahui Buddha menggunakan metode terampil. Karena kapasitas para makhluk tidaklah sama. Buddha harus dengan kesabaran, sesuai dengan kapasitas para makhluk, membuka pintu Dharma metode terampil ini, sehingga para makhluk menerima ajaran Dharma. Buddha memberi ajaran, maka Buddha menggunakan metode terampil untuk membabarkan ajaran dari 3 kendaraan. Namun biksu jahat di dunia yang penuh kekeruhan, dia tidak tahu kalau metode terampil dari Buddha, tidak tahu kalau metode terampil dari Sang Buddha, dan tidak tahu Sang Buddha membabarkan ajaran sesuai kapasitas. Oleh karena itu, mereka tidak memahami kehidupan di zaman Buddha ketika metode kendaraan kecil dimulai berpindah patah sesuai jalinan jodoh, menerima persembahan dari setiap orang. Mereka mengira ini adalah menjalin jodoh, mengira bahwa ini adalah sedang membimbing para makhluk. Kemudian di era dunia penuh kekeruhan, dia akan berpikir seperti ini. Berpikir bahwa memang demikian. Tidak tahu bahwa Buddha memulai dengan metode permulaan kehidupan sangga untuk menundukkan keangkuhan. Oleh karena itu menggunakan banyak cara. Setiap orang setara. Dengan cara begini berurusan dengan sangga. Beginilah kehidupan dalam sangga. Tetapi dalam masa kemunduran Dharma para bodhisattva di era dunia penuh kekeruhan ini, semua orang mengalami stagnansi. Menjadi biksu, setiap orang perlu memberikan persembahan. Semua orang datang menghubungi mereka. Jika Anda memberi persembahan, maka akan mendapatkan berkah. Mereka hanya terhenti di tahapan ini. Oleh karena itu, tidak tahu kalau metode terampil dari Buddha. Tidak tahu ini adalah Sang Buddha. Bagian dari metode permulaan itu adalah ajaran dari 3 kendaraan untuk membimbing mereka masuk. Mereka tidak tahu metode terampil. Oleh karena itu, Sang Buddha membabarkan Dharma sesuai kondisi dan kapasitas, dan juga sesuai dengan akar kapasitas. Jadi pada dunia jahat penuh kekeruhan, terdapat para biksu yang tidak baik. Di dunia penuh kekeruhan yang jahat, pikiran orang-orang tidak terlalu murni. Mereka tidak tahu kalau Buddha dengan penuh kewelas asihan menggunakan metode terampil untuk membabarkan ajaran dari 3 kendaraan. Membabarkan sesuai kondisi dan kapasitas. Inilah metode terampil yang digunakan oleh Sang Buddha untuk mengajar para makhluk. Tetapi para makhluk akan tetap pada tahap itu. Dalam hati mereka muncul keraguan. Mereka masih tetap melekat pada ajaran sementara, menjelek-jelekan ajaran sejati. Sang Buddha memulai dari kendaraan kecil ke kendaraan sedang sebelum mencapai kendaraan besar. Ketika Sang Buddha mulai memberikan ajaran kendaraan besar, para makhluk tidak menerima ajaran ini sesuai dengan arah pelatihan diri mereka, sehingga mereka masih ragu.
melekat pada ajaran sementara. Mereka memfitnah ajaran sejati ini, dharma sejati dari kendaraan tunggal. Mereka menjelek-jelekan dengan cara seperti ini. Mereka akan berkata kasar dan bermuka cemberut pada kami. Bermuka cemberut artinya mengernyitkan alis. Karena berkah tidak cukup, maka saat mendengar sutra menakjubkan ini, mereka bermuka cemberut dan menghujat. Orang-orang jahat ini tidak tahu kalau dharma yang dibabarkan Buddha adalah disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas dari para makhluk. Sebaliknya beranggapan itu adalah aliran non-Buddhis. Makanya berkata kasar dan bermuka cemberut, semena-mena mengasingkannya. Jadi mereka akan berkata kasar dan bermuka cemberut pada kami. Seluruh wajahnya mengerut, tidak menampilkan senyumannya, yaitu alisnya mengernyit, membuka mulut dan memarahi orang. Ini bermacam-macam fitnahan, ataupun menggunakan berbagai macam metode yang salah untuk memfitnah dharma sejati. Jadi karena berkah tidak cukup, makanya saat mendengar sutra menakjubkan ini, kitab sutra dari dharma yang menakjubkan, dia akan mengernyitkan alisnya. Yaitu dengan demikian menghujat, seperti ini memarahi orang, memfitnah. Inilah mengapa di masa yang akan datang, dharma sejati sulit untuk dipraktikkan. Yakni bertemu orang yang kelihatannya seperti praktisi, tetapi orang demikian memfitnah dharma sejati. Ini adalah di era yang akan datang yang ditemukan dalam ajaran Buddha. Jadi orang-orang jahat ini tidak tahu kalau dharma yang dipaparkan Buddha. Orang-orang jahat ini bukan hanya kaum monastik, yaitu perumah tangga, artinya masyarakat yang akan datang. Orang-orang jahat ini tidak mengetahui bahwa Sang Buddha menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Pada awalnya membuka metode terampil, tetapi orang-orang ini semuanya tidak tahu, sehingga beranggapan itu adalah aliran non-Buddhis. Hingga satu dharma sejati, mereka telah menyingkir. Mereka beranggapan ini adalah aliran non-Buddhis, sehingga berkata kasar dan memarahi, semena-mena dan mengasingkannya. Ini adalah di masa mendatang. Dunianya adalah demikian. Berulang kali mereka akan mengusir kami agar menjauh dari stupa dan wihara. Orang banyak perlahan-lahan bubar, malah pergi mendengarkan kata-kata sanjungan dari para biksu jahat. Mereka mengusir para penegak dharma benar dari kumpulan orang banyak ke tempat yang jauh dari sanggarama, stupa, dan wihara. Berulang kali mereka akan mengusir kami agar menjauh dari stupa dan wihara. Dengan cara ini, semua orang terus berkumpul mendekat, mengumpulkan kekuatan jahat. Berulang kali, yaitu orang yang datang mendengar dharma benar ini. Orang jahat akan terus memprovokasi dan memfitnah orang yang ingin menerima dharma benar. Juga lambat laun akan terpengaruh. Perlahan-lahan juga demikian akan bubar. Jadi dharma benar harus disebarkan. Sungguh sangat sulit. Orang-orang ini telah meninggalkan kebenaran, dharma benar. Mereka berbalik dan menerima yang seperti ini. Kata-kata sanjungan adalah seperti ini menyanjungnya. Seperti ini adalah memanggil mereka memberi persembahan, barulah pahala kebajikan. Dharma benar berada di tengah orang banyak. Perlahan-lahan semua orang akan meninggalkannya, beralih ke arah ajaran sementara dan terbatas, dan mereka mengandung yang tidak baik. Demikianlah memfitnah dharma benar. Mereka akan bergerak ke arah tersebut. Karena demikian sehingga dikatakan kebajikan dan kejahatan saling tarik-menarik. Mereka mulai mengusir dharma benar, orang yang menegakkan dharma benar, mengeluarkan mereka dari perkumpulan bagian luar di tengah orang banyak. Di masa mendatang, orang-orang jahat akan menjadi mayoritas. Itulah menjauhkan diri. Demikian orang-orang ini meninggalkan dharma benar.
Orang yang membabarkan dharma benar merasa sangat tidak berdaya karena mereka diusir. Jadi ke tempat yang jauh dari sanggarama, stupa, dan wihara. Sesungguhnya sangat menakutkan. Banyak tempat pelatihan ditempati berubah menjadi tempat pelatihan untuk mengambil keuntungan dari persembahan dan mencari ketenaran. Dharma benar sangat sulit tinggal di tengah orang banyak. Inilah yang mengkhawatirkan semua orang di masa depan. Terhadap segala kejahatan demikian, karena kami mengingat perintah Buddha, semuanya akan kami tahankan. Ada begitu banyak kejahatan seperti ini. Namun karena padan dengan maksud Buddha untuk menyebarkan perintah Buddha, maka kami akan bersabar dalam menahankan hal-hal yang bertentangan dan merisaukan ini. Sangatlah banyak kejahatan. Dengan banyaknya kejahatan, maka ini merupakan hal yang sulit untuk menyebarkan dharma benar di dunia ini. Tetapi di dalam batin kami semua mengingat Buddha. Kami menjadikan batin Buddha sebagai batin kami juga. Kami mengerti apa yang diperintahkan Buddha kepada kami untuk mendidik kami, yaitu menginginkan kami untuk menegakkan dharma pada masa yang akan datang. Juga harus meneruskan dharma, sehingga kami perlu menahankan masalah ini. Oleh karena itu, banyak jenis kejahatan. Seharusnya kami menahannya. Dikarenakan kami seharusnya memiliki perilaku Buddha, orang yang menjalankan perintah Buddha. Kita seharusnya gigih, bukan hanya tahan, juga harus sabar, sehingga akan bersabar dalam menahankan hal-hal yang bertentangan dan merisaukan ini. Perlu untuk bersabar dalam menahankan. Ketika menghadapi pandangan dan pemahaman, dharma sejati harus ditegakkan. Demi menegakkan dharma sejati agar menetap. Oleh karena itu, mereka akan bertentangan dengan prinsip dan juga merisaukan kami. Semua perihal ini kami harus bisa tahan. Dari segala tindakan, amarah adalah paling berbahaya. Makanya paling sulit ditahankan. Bagi para praktisi kesabaran, hanya satu hal yang paling sulit ditahankan. Pandangan merendahkan dari orang yang tak bermoral adalah menakutkan. Makanya tidak dapat ditahankan. Jadi dari segala tindakan ada amarah. Amarah ini sangat membara. Ada banyak cara digunakan untuk mencelakai kita. Maka kita harus bersabar dalam menghadapi dunia jahat dengan bermacam-macam ketamakan, kebencian, dan kebodohan batin yang dapat mencelakai, terutama makian dan penghinaan yang berwujud. Kita harus bisa bersabar dalam menghadapi semua ini. Bagi para praktisi kesabaran, hanya satu hal yang paling sulit ditahankan, yaitu menghadapi orang-orang picik. Saat seseorang menegur kita secara langsung, kita harus menahannya, benar-benar menahannya. Tetap saja, orang-orang picik lebih menakutkan lagi. Mereka bisa memfitnah kita dari belakang, atau mereka bisa sangat angkuh. Tepatnya mereka bisa menyakiti kita dan sebagainya. Orang seperti ini benar-benar menakutkan, makanya tidak dapat ditahankan. Apakah ada cara untuk menahannya? Hal yang tidak ada cara untuk menahannya. Itulah yang harus kita usahakan untuk menahannya. Bertahan tanpa bertahan adalah kesabaran sejati. Buddha mengatakan, jika teringat orang picik, Buddha berkata demikian. Jika beranggapan bahwa pandangan merendahkan dari orang tak bermoral adalah menakutkan dan tidak dapat ditahankan, ini merupakan dosa kesalahan dari ketidaksabaran. Tiada dosa kesalahan yang melebihinya. Kenapa? Karena orang yang tidak bersabar akan dipandang rendah oleh orang suci dan bijak. Mereka adalah orang-orang picik. Karena kita mengetahui mereka adalah orang-orang picik, jika kita tidak dapat bersabar akan mereka, maka kita kekurangan prinsip. Karena kita telah mengetahui mereka adalah orang-orang picik,
kita harus bersabar. Hanya jika kita dapat bersabar akan kesalahan orang picik, barulah kita dapat mengubah mereka menjadi orang yang jujur. Kita harus di antara orang picik. Jika kita tidak dapat bersabar, maka kita yang salah. Sang Buddha pernah mengatakan ini sebelumnya. Maka karena kita sudah tahu bahwa mereka adalah orang picik, kita harus lebih berusaha untuk bersabar. Jika kita tidak dapat, maka kitalah yang salah. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidak bersabar akan dipandang rendah oleh orang suci dan bijak. Saat kita menghadapi orang picik, jika kita tidak memahami cara bersabar mereka dengan bersungguh hati, bagaimana kita dapat terhubung dengan mereka dan mengubah mereka? Para bangsawan dan orang bijak adalah orang yang memahami prinsip-prinsip. Mereka bisa melihat bila kita tidak bersabar. Jika kita berkonflik dengan orang-orang picik, hanya dengan kesabaran kita dapat menyelesaikannya. Saat kita bersabar dan menyelesaikan konflik-konflik kita, maka kita akan dengan natural mengubah mereka. Jadi, bangsawan dan orang bijak mengajarkan kita untuk memiliki kesabaran. Ini juga yang diajarkan oleh Sang Buddha. Beliau juga mengajarkan kita ini sebelumnya. Orang penuh kesabaran akan mampu menahankan pandangan rendah dari orang tak bermoral. Lebih baik direndahkan oleh orang tak bermoral daripada dihina oleh orang suci dan bijak. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan memiliki pemahaman yang sangat rendah. Merendahkan orang yang tidak sepatutnya direndahkan. Orang suci dan bijak menghinakan sesuatu yang sepatutnya dihinakan. Dari makna itu, kita mesti melatih kesabaran. Sehingga orang penuh kesabaran akan mampu menahankan pandangan rendah dari orang tak bermoral. Orang tak bermoral memarahi kita. Orang tak bermoral memfitnah kita, dan lain-lain. Kita seharusnya bersabar. Lebih baik direndahkan oleh orang tak bermoral daripada dihina oleh orang suci dan bijak. Seharusnya semua telah tahu, saya telah bersedia. Saya membiarkan orang tak bermoral memfitnah saya. Masih ada nilainya. Bernilai, karena dia adalah orang tak bermoral. Saya seharusnya berterima kasih padanya, karena ada orang yang demikian, barulah ada kesempatan saya untuk pengasuhan diri. Bukankah Buddha Sakyamuni juga berterima kasih pada Dewa Datta? Juga memberi peramalan pada Dewa Datta dan mengatakan, saya bisa mencapai kebuddhaan karena ada Dewa Datta. Dari kehidupan ke kehidupan datang untuk menyiksa saya, membuat batin pelatihan saya kokoh. Sehingga dikatakan, inilah pandangan dari orang suci terhadap orang tak bermoral. Pandangan terhadap kesabaran dan tidak sabar. Kamu bisa menahankan orang tak bermoral. Barulah kita adalah praktisi yang sebenarnya. Bisa menahan kesabaran. Kita tidak membuat perhitungan pada orang tak bermoral. Tetapi kita jangan membiarkan orang tak bermoral untuk memandang remeh kita. Sehingga untuk membuktikan pada orang suci bahwasanya saya adalah orang budiman. Maka saya harus menahan kesabaran. Kesulitan menghadapi orang tak bermoral ini, berbagai kemarahan dari orang tak bermoral ini, saya harus bersabar. Sehingga orang yang tidak memiliki kebijaksanaan memiliki pemahaman yang sangat rendah. Merendahkan orang yang tidak sepatutnya direndahkan. Orang suci dan bijak menghinakan sesuatu yang sepatutnya dihinakan. Ini dikatakan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Pemahamannya sangat rendah, sehingga yang direndahkan adalah hal yang tidak sepatutnya direndahkan. Tetapi orang suci yang dihinakan orang suci dan bijak, yaitu orang ini tidak tertolong lagi, adalah orang yang tiada berharga lagi. Maka dikatakan, kita harus lebih memahami batin orang suci. Dari makna itu, kita mesti melatih kesabaran. Semestinya harus bersabar. Sehingga kesabaran itu sangatlah penting. Kita harus baik-baik bersungguh hati di depan mengatakan demikian.
harus bersabar. Kesabaran ada begitu banyaknya. Kita benar-benar harus senantiasa lebih bersungguh hati.